Nama saya Gonjar. Di sini saya sebagai seorang pet lover. Kebetulan itu suatu hobi yang saya tekuni. Semua berawal dari ketertarikan. Jadi berawal dari hobi itu seiring kenapa nggak coba kita kembang biakan. Setelah itu saya coba kembang biakan dan berhasil bisa sampai beranak. Kalau untuk hewannya sendiri itu banyak jenisnya mas. Saya dari reptil, dari aves terutama parrot sampai ke mamalia. Kalau untuk ini parrot itu masuknya ke mamalia. Di mamalia saya ada kucing bengal, beberapa kucing ras lainnya, dan parrot ini. Dari mamalia itu yang jelas dia adalah hewan yang menyusui. Dia mempunyai ciri-ciri seperti dia berkaki, terus hamil, mempunyai puting dan menyusui. Kalau parrot sendiri itu termasuk mamalia karnivora. Dia itu hewan yang aktif siang hari dan lebih banyak tidurnya. Kalau untuk parrot ini kebetulan impor mas. Jadi selama ini masih impor. Adapun beberapa ternak yang di Indonesia itu masih dihitung jumlahnya, sehingga masih sangat amat prospek untuk bisnis satwanya. Kalau untuk jenis di Indonesia sendiri itu ada yang sering kita sebut dengan nama cerpelai. Itu biasanya mereka hidup di bawah pegunungan, di dataran-dataran tinggi yang bersuhu dingin. Kalau untuk parrot sendiri itu dia itu perawatannya mudah, cuma kalau di suhu dingin bulunya itu akan semakin panjang. Dia akan semakin lebih senang. Kalau panas seperti ini ya lebih baik saran saya indoor. Untuk apa? Agar dia tidak dehidrasi terlalu tinggi, agar dia tidak stres dengan perubahan cuaca yang ekstrim seperti ini. Jadi sebaiknya indoor. Indoor itu tidak harus di dalam ruangan, yang penting dia itu teduh dalam proses pemeliharaannya. Sama bulunya rontok kalau terlalu panas. Ini termasuk parrot yang banyak dikembangbiakan karena memang warnanya paling gampang dicari dibanding warna yang satunya lagi. Nah, kalau yang ini kebetulan dia yang albino. Ciri khasnya itu badannya putih, warna bulunya itu putih, terus matanya merah kalau albino. Nah, ini posisi sedang pregnan atau hamil. Nah, parrot ini mempunyai karakteristik ketika dia hamil, dia akan merontokkan bulunya yang berfungsi untuk penghangat sebagai anak-anaknya nanti. Ini tips untuk teman-teman yang ingin pelihara satwa. Pertama, pelajari lebih dulu hewan tersebut. Baik dari karakter, perawatan, kandang, pola pakan, manajemen kandang, manajemen pemeliharaan. Kalian pelajarin dulu, cari literatur sebanyak-banyaknya, mungkin dari internet ataupun dari referensi buku-buku yang lain. Baru ketika kalian sudah mantap dan kiranya mampu, kalian bisa adopt hewan ini. Agar ketika kalian memelihara itu, kalian sudah tidak bingung lagi harus seperti apa. Pada dasarnya ketika kita memelihara satwa itu pertama itu kandang harus bersih. Kenapa kandang harus bersih? Agar hewan itu sehat. Nah, parrot ini bisa dipelihara dengan kandang-kandang burung seperti ini karena kalau memang jerujinya terlalu besar dia akan lepas karena memang dia hewan yang sangat amat lentur sekali dan lincah, sehingga harus diperhatikan keamanan kandangnya. Kalau untuk pakan, sediakan pakan-pakan yang karena memang dia hewan karnivora sehingga lebih bagus yaitu dikasih makan daging-daging fresh. Tapi kalau memang kita tidak mau repot, mereka bisa kita latih dengan pakan pabrikan seperti dry food ataupun pakan kering. Gampang aja, cat food, cuma yang memang low grain. Jadi kita pilih produk yang memang bebas tepung sehingga hewan ini sehat. Paling gampang sekarang ya, WA saya ada 0812 5222 8256.
ataupun di IG petsicon.id ataupun di FB petsicon.